Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidna iman, Rabbi zidna ilman wa fahman, wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rabb, tambahkan iman kami ya Allah. Tambahkan ilmu dan pemahaman kami tentang agama kami ya Allah. Beri kami rezeki yang halal, yang baik, yang banyak lagi berkah ya Allah. Terimalah amal kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Fafahamnaha Sulaimana wa kulan ataina hukma wa ilma. Rabbi israh lana sadrina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahul qaulina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabb, mudahkan seluruh urusan, rencana dan cita-cita kami ya Allah. Lancarkan lisan kami untuk senantiasa menyeru, mengajak orang lain ke dalam kebenaran dan kebaikan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan hati kami untuk senantiasa rindu mencari beramal soleh, hanya mencari ridho-Mu ya Allah, beramal soleh ya Allah yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan fisik tangan itu senantiasa mampu mengamalkan perintah yang Engkau perintahkan di Al-Quranul Karim kalamullah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam perbuatan beliau, perkataan beliau dan ketetapan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada channel Khairul Sukses ini kita akan mengangkat tema menanti si buah hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya, istri-istri beliau, dan saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa sahabatihi wa tabi'in tabi'in wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika ayah saya Abdul Razak telah menikahi ibu saya Siti Sairurah, bulan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai bulan ketujuh, ke-11 sudah 1 tahun belum ada tanda-tanda kehamilan. Akhirnya sebagaimana secara alamiah, secara normalnya tentu bertanya-tanya masyarakat setempat, bagaimana pengantin baru nih? Sudah ada belum ininya, calon generasinya? Bertanya setiap masyarakat. Akhirnya terjadilah resah, gelisah yang dirasakan oleh orang tua saya. Akhirnya beliau berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Beliau mencari usaha kepada tukang urut. Beliau cari ramuan-ramuan tradisional. Akhirnya sampai 13 bulan, 15 bulan, 17 bulan, 24 bulan, lebih kurang 2 tahun, belum juga ada tanda-tandanya. Dan akhirnya sampai tahun ketiga, baru ada tanda-tandanya. Alhamdulillah, hamil, saya anak yang pertama. Tentu, sudah kita maklumi bahwasanya karakter manusia ketika belum Allah beri amanah, sebelum Allah kasih kepercayaan berupa seorang amanah baru, yakni anak keturunan generasi, tentu secara alamiah merasa
gundah gulana, merasa iba. Alhamdulillah, ayah saya dan ibu saya secara zahiriah dia berusaha untuk mencari obat-obat tradisional, dan secara ruhaniah dia senantiasa, mereka berdua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, munajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengan sholat sunnahnya diperbanyak, akhirnya Allah mudahkan. Tentu hanya orang yang merasakanlah yang mampu mengalami, merasakan bagaimana kondisi ketika seseorang belum dikaruniai seorang anak. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya ketika mungkin ada bapak, ibu, saudara-saudari yang mendengarkan channel saya sampai dimanapun, yang belum mengalami, mendapatkan momongan mungkin sudah setahun atau 2 tahun. Nah, tugas kita adalah berusaha secara maksimal, semampu kita. Kalau bapak ibu secara kedokteran mungkin sekarang kita ke dokter, mungkin kita lihat apa yang kurang. Apakah rahimnya yang kurang subur? Mungkin butuh makanan-makanan nutrisi yang bergizi sehingga rahimnya subur. Atau sebaliknya, dari pihak laki-laki yang kurang subur, maka dibutuhkan nutrisi-nutrisi sehingga menjadikan kesuburan, sehingga mudahkan untuk kehamilan. Kalau sudah diusahakan, tentu berikutnya munajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Apapun yang bisa bapak ibu lakukan, mungkin dengan memperbanyak sholat sunnah, dimulai dengan sholat rawatib, baik rawatib muakkad atau ghairu muakkad, setelah sholat 5 waktu. Setelah itu bapak ibu saudara-saudari tingkatkan lagi, mungkin sholat duha, diperbanyak sholat duhanya, mungkin pertama 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Setelah bagus sholat duhanya, ditambah lagi dengan sholat witir. Mungkin sebelum tidur melakukan sholat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, ataupun 11 rakaat. Mintakan, niatkan kepada Allah, doakan kepada Allah, mudahkan. Ditambah lagi yang namanya sholat tahajud. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita bangun di tengah malam, atau sepertiga malam, seperempat malam, atau sebelum subuh. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bangun di tengah malam untuk melakukan sholat tahajud. Nah, sehingga kita benar-benar minta kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu ahad, Maha Esa, Allahus Samad. Allah tempat meminta. Allah tempat bergantung, tempat meminta. Mudah-mudahan kita hanya meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Jalla Jalaluh. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang beriman ketika Allah titipkan kebahagiaan, kenikmatan. Kenikmatan berupa badan sehat, pikiran sehat, hati sehat, lisan lidah sehat, pendengaran sehat. Allah beri kenikmatan berupa harta, benda. Allah mudahkan usaha-usahanya, perdagangannya. Allah beri kesehatan, Allah beri kemudahan, kenikmatan berupa karir yang senantiasa menanjak, meningkat. Dia senantiasa bersyukur, la in syakartum la azidanakum. Maka ketika bersyukur Allah tambah nikmat itu. Dan sebaliknya, ketika Allah uji orang-orang beriman, kaum muslimin dan muslimat, dengan sedikit kekurangan harta benda, dengan sedikit kekurangan jiwa, dengan sedikit rintangan-rintangan di dalam kehidupannya, dia bersabar, dia ikhlas dan ridho menerima takdir-takdir Allah. Itu pun bagus untuknya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang senantiasa bertaubat, kembali kepada Allah.
dan senantiasa mengingat akan kondisi-kondisinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang senantiasa bersabar dengan ujian-ujian yang Allah takdirkan kepada kita. Di antara hikmah ujian juga pertama, ketika Allah uji kita dengan kesusahan, sedikit harta, sedikit penyakit, ketika kita ikhlas dan ridho dengan takdir Allah, maka di antara hikmah ujian adalah Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita. Dengan syarat kita ikhlas dan ridho dengan takdir Allah, dengan kesusahan itu, dan bersabar. Berikutnya, ketika Allah uji kita, Allah ingin angkat derajat kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika diuji oleh Allah, itu menandakan bahwasanya Allah ingin angkat derajat kita. Ketika kita lulus dengan ujian itu dengan syarat ikhlas dan ridho dan bersabar, maka Allah akan angkat derajat kita. Berikutnya, ketika Allah uji kita dengan susahnya kondisi kita, maka Allah ingin beri kita refresh atau sesuatu yang lebih baik. Allah ingin beri kita yang lebih baik. Mungkin ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari merancangkan A gagal, B gagal, C gagal, D, E gagal, Allah akan beri yakin dan percaya bahwasanya di sebalik kegagalan itu ada hikmah, pelajaran tersendiri yang hanya Bapak Ibu yang merasakan kegagalan itu yang mampu untuk melihatnya. Oleh karena itu, ketika Allah uji kita dengan sedikit kesusahan, maka ingatlah masih banyak nikmat-nikmat Allah yang kita nikmati, yang telah kita nikmati dan akan datang Allah persiapkan insya Allah. Oleh karena itu, ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian, contohnya tadi, belum dikaruniai seorang anak, yakin dan percayalah. Mungkin kalau kita dikaruniai sekarang, Allah tahu kita mungkin belum siap dalam kondisi itu. Kita yakin dan percaya Allah akan beri kita pada waktunya. Sehingga benar-benar kita membutuhkannya, dan pada waktu itulah kita merasakan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita senantiasa ikhlas dan ridho dengan takdir-takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Mudah-mudahan apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun karunia-Nya yang baik-baik saja, kita gunakan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu juga mudah-mudahan apapun yang Allah uji kepada kita, Allah kurangi kita sedikit, kita benar-benar ikhlas dan ridho. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari ujian-ujian itu. Sehingga membuat kita lebih dewasa di dalam berpikir, dewasa di dalam berbicara, dan dewasa di dalam bertindak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita taufik, hidayah, dan petunjuk untuk senantiasa mampu memahami ayat-ayat Allah, untuk senantiasa mampu mengikuti apapun yang terpintahkan Allah Jalla Jalaluhu di Al-Quranul Karim, kalamullah, dan mengikuti apapun yang dicontohkan Rasulullah SAW, baik dalam perbuatan beliau, perkataan beliau, dan ketetapan beliau hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah jauhkan, hindarkan kita dari kesusahan hidup di dunia ini, azab di kubur, dan azab di neraka kelak. Dan Allah beri kita kenikmatan hendaknya hidup di dunia ini. Allah masukkan kita di dalam nikmatnya selama di dalam kubur, nikmat kubur, dan insya Allah Allah kumpulkan kita kelak di dalam surganya hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pertemuan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.